ini juga akan didapatkan cis, ya akan didapatkan cis. Tetapi kalau madhianya adalah trigonal bipiramid yang seperti ini, kita akan dapatkan campuran juga cis dan tran, ya, campuran cis dan tran. Ya. Artinya di sini yang bisa kita lihat dari mekanisme yang ada di atas, ya, kita akan mendapatkan stereokimia yang tetap atau retensi gitu ya, stereokimia yang tetap itu bila apa pada mekanisme reaksi SN1 itu bila melalui madya tetragonal piramid. Tapi kalau melalui madya trigonal bipiramid gitu ya, maka akan terjadi produk campuran ya, campuran antara cis dan tran. Nah, sehingga dari gambar di atas itu ya, dari gambar ini tadi kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi reaksi untuk reaktan cis dan tran yang melalui pembentukan madya tetragonal piramid ya, TP itu berlangsung tanpa penataan ulang ya. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori ikatan valensi ya, untuk orbiter kosong dari hibridisasi D2sp3 ya, terproyeksikan dalam arah yang cocok untuk terbentuknya overlap yang maksimum dengan elektron dari gugus yang masuk. Dan juga sesuai dengan teori medan kristal, di mana nukleofik akan lebih suka pada daerah yang kekurangan elektron atau low electron density ya, atau kerapatan elektron ini ya, sepanjang bidang ini atau sepanjang bidang ini itu adalah paling rendah ya. Ya, secara otomatis ligan masukan itu akan terorientasikan ke sini. Gitu ya. Berbeda dengan ini ya, kalau trigonal bipiramid ini sesuai dengan teori apa itu VSEPR ini yang paling optimum ya, sehingga probabilitasnya itu ada pada berbagai sudut yang ada itu tadi ya, sehingga kemungkinan terbentuknya senyawaan itu adalah merupakan campuran ini tadi ya, 2 cis 1 tran ya, pada posisi tran untuk yang 2 3 ini, cis untuk 1 2 dan 1 3, 1 2 dan 1 3. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, reaksi untuk reaksi cis dan tran pada kompleks Ma4BX ini ya, dengan melalui pembentukan madya trigonal bipiramid ini berlangsung dengan penataan ulang. Ya. Untuk isomer dengan struktur TBP1 ini yang paling mungkin, TBP2 ini agak lebih sulit ya, karena untuk pembentukan struktur TBP2 ini diperlukan penataan yang berlebihan. Ya. Jadi ini adalah struktur TBP yang paling mungkin ya, TBP1 ini ya, penataannya akan lebih mudah. Untuk struktur yang kedua ini agak lebih sulit ya, agak lebih sulit. Dan ini khusus untuk khusus untuk reaktan cis nanti bisa dilihat mengapa nanti presentasi untuk reaktan cis itu lebih besar ya dibanding untuk yang tran ya, karena yang tran itu tidak bisa membentuk TBP2, untuk yang reaktan cis itu kemungkinan bisa membentuk TBP2. Nah, nanti jadi kita bisa lihat untuk berikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, penambahan ligan masukan Y pada struktur TBP2 itu menghasilkan produk isomer cis ya, produk isomer cis. Dari yang keempat, penambahan ligan masukan pada struktur TBP1 itu menghasilkan produk isomer cis dan tran, di mana secara statistik ya, dari reaktan isomer tran tadi menghasilkan campuran 66,6% cis dan 33,3% tran, sedangkan pada reaktan isomer cis itu menghasilkan 83,3% cis dan 16,6% tran ya. Ini jadi dari perhitungan statistik kita bisa melihat bahwa pada terbentuknya TBP tadi ya, untuk reaktan cis itu prosentasenya untuk isomer cisnya jauh lebih tinggi dibanding untuk yang tran ya, dibanding untuk yang tran. Jadi ini salah satunya ya, karena untuk isomer cis tadi kita juga bisa melihat ya, untuk TBP2 ini juga memungkinkan untuk terbentuk ya, sehingga prosentase produk cis kalau dia membentuk intermediate TBP pada reaktan cis itu jauh lebih besar ya komposisinya dibanding untuk reaktan trans, untuk reaktan trans. Nah, kesimpulannya gini ya,
Mekanisme dengan melalui pembentukan media struktur TBP, trigonal bipiramid ya, berlangsung dengan penataan ulang, tetapi dengan melalui media tetragonal piramid itu berlangsung tanpa penataan ulang. Ini ya, mulanya bisa kita lihat di situ. Ini mekanisme TBP ini akan menghasilkan produk cis lebih banyak pada senyawa asal pereaktan cis dibanding senyawa asal pereaktan tran. Ya. Reaksi substitusi pada kompleks CO3 dengan ligan polidentat. Ini bagaimana untuk ligan yang polidentat ya? Ini tadi yang pertama contohnya adalah untuk ligan monodentat. Ini adalah untuk ligan polidentat ya. Ini pada struktur cis ya, pada struktur cis yang kita lihat. Ini akan dihasilkan produk retensi, artinya produk yang didapat itu adalah bentuknya cis juga gitu ya, bentuknya cis juga. Nah nanti yang tran itu adalah yang ke sini ya, kemudian ligan bidentatnya itu ada pada bidang ekuatorial, sementara yang ligan tinggalan dan ligan tinggalan ini ada pada aksial ya, pada aksial. Nah ini kalau melalui media trigonal bipiramid, kita juga akan dapatkan produknya retensi ya, produknya retensi dua cis, satu tran ya. Kemudian untuk trigonal bipiramid yang kedua, ini yang memungkinkan untuk produk trigonal bipiramid kedua, ini juga menghasilkan produk rasemik ya, produk rasemik, yaitu produk cis ya 14 dan 13, 14 dan 13. Nah, ini juga sama ya, prinsipnya sama dengan yang tadi yang untuk ligan monodentat ya. Bila reaksi melalui media TB ini dihasilkan produk dan konfigurasi yang tetap. Bila reaksi melalui media TBB ini terjadi produk campuran ya, melalui pembentukan media TBBA dan TBBB ya, sama dengan yang ligan monodentat. Sampai di sini dulu untuk yang mekanisme reaksi substitusi SN1 stereokimianya. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau belum jelas? Monggo kami persilahkan. Halo, bagaimana adik-adik? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke ya. Pak, saya bertanya. Oke, monggo dek. Apakah stereokimianya itu hanya berfokus pada cis trans saja, Pak? Atau orientasi lain bagaimana? Ya, gini. Untuk sementara pada mekanisme ini yang kita lakukan itu untuk isomer cis dan tran, dek. Sebenarnya bisa juga ya. Nanti karena kan kita mengenal banyak isomer ya yang ada, misalnya pada kompleks oktahedral itu kita ada mervac dan seterusnya ada, dan isomer-isomer yang sudah dipelajari oleh adik-adik itu ada semua ya. Cuman kebetulan ini yang kita memberikan contoh adalah untuk yang cis tran, yang lebih mudah untuk kita mempelajarinya, gitu ya. Tapi nanti adik-adik bisa mencari beberapa literatur di jurnal barangkali yang tidak hanya isomer cis tran ya. Jadi ini adalah untuk memudahkan kita mengamati saja ya. Seperti itu deh. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Sudah ya. Saya lanjut. Ini adalah untuk yang mekanisme melalui reaksi asosiasi ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Werner tadi ya, oleh Werner di awal tadi adik-adik ya, yang teorinya Werner itu adalah kalau yang untuk SN2 itu cirinya kalau pada SN1 tadi kan terjadi perubahan media ya, terjadi perubahan media, apakah medianya itu TBP atau TP ya. Tetapi kalau untuk asosiasi, karena ini dia akan terasosiasi terlebih dahulu ya pada senyawa reaktan gitu ya, pada senyawa kompleks yang ada,
Maka yang bisa kita bedakan di sini adalah arah serangannya ya, arah serangannya.